Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahsun Nafif Astain, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Montong. Pada kesempatan ini saya akan membahas demonstrasi konseptual tentang penerapan segitiga restitusi dari modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga atau yang berikutnya adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, ya, kita melakukan tindakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak berbuat salah itu wajar. Yang kedua, dengan cara menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya adalah langkah yang ketiga, yang kedua adalah validasi tindakan. Pada validasi tindakan ini ada 3 tahapan, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berikutnya adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, jadi ketika guru mengenali, ya, murid-muridnya, pasti akan terjadi hubungan yang baik. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau seek the belief. Ya. Pada tahap ini, ya, peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi dari tindakan anak-anak yang salah tadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak secara bersama-sama. Berikut ini adalah kasus 1, yaitu tentang di mana salah seorang pelajar telat masuk karena bergurau saat menjalankan tugas yang lainnya. Penyelesaian dengan restitusi sebagai berikut. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya hari? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Alhamdulillah, karena kesehatan itu memang penting, ya Pak, bagi kita semua. Tahu nggak kenapa kamu saya hadirkan di sini? Belum tahu Pak. Ini Mas ya, beberapa hari ini dilihat Pak Habib bahwa kamu beberapa hari telat. Itu kenapa? Itu karena saya kemarin beberapa hari ini saya dan teman-teman saya sholat duha Pak. Jadi telat kepada saya.
ya sebenarnya nggak apa-apa, telat sesekali itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kamu kan sudah beberapa kali. Jadi permasalahannya adalah waktu mau sholat duha. Coba itu kenapa waktu sholat duha? Sementara kalau saya lihat jadwalnya itu waktunya panjang, yaitu dari jam 7 sampai jam 8 kurang seperempat. Berapa menit itu? Itu kira-kira 30 menit. 35 menit ya. 35 menit atau 45 menit? Berapa? 45 menit. 45 menit ya. Jadi kalian itu dikasih waktu untuk melaksanakan sholat duha dari jam 7 sampai 8 kurang seperempat. Jadi waktunya cukup atau tidak kira-kira? Cukup Pak, langsung Cukup. Nah, ini Mas ya. Jadi kamu sendiri berpikiran bahwa waktu sepanjang itu cukup. Kenapa bisa tidak cukup seperti kemarin beberapa hari terlambat? Gini Pak, karena sholat duhanya kan bukan sendiri sama teman-teman. Nah biasa sama teman-teman itu ada candaan saya sama teman-teman itu panjang, jadi bisa telat ke pelajarannya dan belum ikuti Pak. Kalau berarti ketika sholat duha itu meskipun waktunya panjang, tapi gara-gara kamu bercanda sama teman, tidak langsung ngambil wudhu, akhirnya jadi terlambat ketika masuk kelas sholat. Nah itu kalau apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Kalau menurut saya itu pasti mengurangi jam bersama teman. Khusus tujuannya sholat duha. Setelah itu langsung kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Nah, jadinya itu nggak terlambat. Sekali masih itu ya. Jadi berarti kalau seperti itu, kalau kamu terlambat itu berarti sesuai ya dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat. Kalau menurut saya itu tidak sesuai Pak dengan keyakinan kelas 8, tidak sesuai sekali. Kurang sesuai ya. Kurang sesuai dengan peraturan kelas yang atau keyakinan kelas yang berbunyi apa? Yang berbunyi harus tepat pada waktu pelajaran di kelas. Tepat waktu. Itu pernah ya. Jadi kamu sendiri sudah menyadari bahwa sebagai seorang pelajar itu memang harus, bukan pelajar saja, baik pelajar atau gurunya itu harus tepat waktu, karena tepat waktu itu penting sekali ya. Bisa karena dengan tepat waktu kita tidak akan menyalahi aturan yang ada, baik itu aturan dari sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kamu buat di kelas bersama dengan teman-teman kamu dan guru kamu. Dan itu saja Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Adi Firmansyah dari kelas 8. Saya sekarang merasa senang karena telah berdiskusi dengan Pak Afif. Karena beberapa akhir ini saya telat masuk kelas atau telat pelajaran kelas. Itu karena saya sholat duha bersama teman-teman saya. Seharusnya itu sudah tepat waktu, tapi karena saya bercanda sama teman-teman saya, jadi kami pun terlambat masuk ke kelas. Jadi untuk permasalahan ini, menurut saya maksudnya kurang sesuai dengan kesepakatan kelas kami atau yang sudah kami buat, kesepakatan kelas yang sudah kami buat kelas 8A bersama teman atau bersama guru-guru kami. Semoga permasalahan ini bisa bermanfaat
kepada saya atau teman-teman yang lain. Dan lebih-lebih lagi itu sangat tidak terduga ya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, please. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah saya lihat Sulis pada pagi hari ini cukup agaknya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil Pak Habib pada hari ini? Nggak tahu. Oh ya, nggak tahu sih. Ya, jadi gini ya, kenapa Pak Habib manggil kamu pada hari ini ya? Karena beberapa hari ini saya lihat ketika waktu hari Rabu ada kegiatan senam, kamu tidak mengikutinya dengan benar. Malah bergerombol sama teman kan kamu. Itu kenapa? Karena malas senam. Malah senam. Lah kok bisa malah senam? Padahal senam itu bisa membuat badan kita sehat. Karena terpengaruh sama teman. Terpengaruh sama teman. Ya. Sebenarnya ya kalau sebagai seorang pelajar ya berbuat seperti itu wajar atau ya biasa. Tapi ya ketika kita melihat terus ya, atau kita seperti itu terus, otomatis nanti akan mempengaruhi teman kan kamu. Menurut kamu, kalau kamu melakukan seperti itu, alasannya bagaimana? Alasannya apa? Kenapa kamu kok tidak ikut bergerak, cenderung ke bergerombol itu alasannya apa? Karena saya lebih teman saya Pak untuk terpengaruh. Lebih memilih teman kamu karena terpengaruh. Terpengaruh yang bagaimana? Terpengaruh karena tidak ikut senam itu Pak. Oh, berarti teman kamu tidak ikut senam, terus kamu ikut-ikutan. Berarti alasan kamu itu hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi sebenarnya itu tadi tidak begitu fatal. Ya. Jadi kemudian ya itu tadi terpengaruh. Dan ketika kamu tidak mengikuti senam, gerakan senam, terus terpengaruh dengan teman-teman kalian hanya bergerombol, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat? Sangat tidak sesuai Pak. Sangat tidak. Keyakinan kelas yang bagaimana? Yang tidak sesuai dengan yang bagaimana? Ketertiban itu Pak. Ketertiban. Jadi ketertiban. Jadi kita itu harus tertib. Untuk tadi kan kamu menyadari bahwa kamu sudah tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ketertiban ketika mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Kemudian langkah apa yang akan kamu lakukan agar kamu lebih baik? Saya akan mengikuti senam dengan baik Pak. Mengikuti senam dengan baik. Mengikuti senam dengan baik dengan cara apa? Mengikuti gerakan-gerakan yang memang ada pada saat itu. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah diskusi ini kamu bisa lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Sulis Bangka dari kelas 8B. Saya senang sekali karena telah berdiskusi dengan Pak Habib karena masalah senam. Beberapa hari Rabu ini saya tidak ikut melakukan gerakan senam karena terpengaruh sama teman saya. Dan setelah diskusi ini, insya Allah saya akan memperbaiki kesalahan saya karena tidak ikut melakukan gerakan senam dan tidak sesuai dengan ketertiban sekolah.
Dan pada hari ini juga saya akan demikian hasil diskusi saya dengan Pak Habib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.